Kiai, di Indonesia ini kan banyak aliran-aliran di luar ahli sunnah wal jamaah. Yang saya tanyakan, bagaimana hukum seseorang yang sholat akan tetapi bermakmum kepada orang yang beda aliran? Contohnya aliran Syiah atau LDII dan Ahmadiyah. Sholat bermakmum kepada penganut aliran sesat, begitu ya. Aliran itu ada dua macam. Maksudnya ya, yang dimaksudkan. Pertama, aliran selain Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada yang sampai derajat kufur atau murtad dari Islam, ya. Ada juga yang tidak sampai murtad. Maka kalau ada aliran yang tidak sampai murtad, tidak sampai kufur, tidak sampai syirik, tidak sampai ini ya, kita sebagai makmum boleh, tapi makruh. Ada imam, misalnya imam ini dia aliran, mau mengikuti aliran yang berbeda dengan kita, namun alirannya itu tidak sampai musyrik, tidak sampai murtad, tidak sampai kufur atau kafir, kita boleh menjadi makmum, tapi hukumnya makruh kalau kita tahu. Oh, ini beda aliran. Kenapa kok makruh? Karena kita sebagai makmum menjadi tidak tenang hati kita. Ya, bertanya-tanya. Karena itu sebaiknya kita ini kalau menjadi imam, imamnya jelas akidahnya bagaimana, sama atau tidak dengan kita itu. Ya, sehingga kita menjadi makmum bagi imam tersebut, kita dalam keadaan bisa tumak nina, bisa tenang, tentram hati, yakin gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana kalau imamnya itu terang-terangan dia mengikuti satu aliran yang ajarannya ini memang sudah bisa dikatakan syirik atau murtad atau kufur, dan kita tahu, maka tidak sah menjadi makmum kepada imam yang beraliran sesat, dan sesatnya itu sampai kepada kemusyrikan, kemurtatan, kekafiran. Tidak sah. Begitu ya. Karena itu ya ikhwan, kalau kita mau menjadi makmum bagi sholat berjamaah, kita harus pandai-pandai mencari imam, harus benar bagaimana akidah imam tersebut. Jangan sampai kita menjadi ragu, apalagi sholat kita tidak sah. Karena imamnya terang-terangan melakukan pertama berarti murtadan, naudzubillah min dzalik, atau kemusyrikan, atau kekafiran. Ya, contoh misalnya gini, ada imam zaman sekarang ini, tiba-tiba bajunya itu banyak gambar-gambar, ya, dan gambarnya itu mengandung gambar logonya dari agama lain, ya, misalnya ada vihara, ini di tubuhnya, ini di bajunya ada gambar kelenteng, ada gambar salib, misalnya ya. Nah, jelas ini kan kita jadi ragu, ini imam bagaimana sih, ngerti enggak? Kalau kita menggunakan logo dari agama non-Islam itu hukumnya minimal haram, kalau kita ridho dengan hal itu bisa musyrik ya, atau murtad, sudah jelas gitu. Gimana dengan kita? Jangan ikuti. Paham? Jangan ikuti imam yang menggunakan atribut dari agama lain. Walaupun dijadi imam sholat dan fasih, karena apa? Akidahnya jelas tidak benar, ini akidahnya ya, meragukan. Begitu cara kita memilih, jelas?